Halo sahabat Tidak Sepeda Channel, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang berita sepak bola tanah air yang sedang panas ya. Menjelang berakhirnya kompetisi BRI Liga 1, banyak momen-momen yang tidak masuk akal ya, mulai dari sanksi, terus hasil pertandingan, wasit. Pokoknya di akhir-akhir kompetisi ini banyak evaluasi yang harus segera dibenahi untuk menatap kompetisi musim depan ya. Karena kalau kompetisinya berjalan seperti sekarang, Liga Indonesia itu tidak akan ada kemajuan, bro. Ya, karena banyak kepentingan ya di dalamnya. Yang saya sarankan itu di PT Liga itu tidak boleh ada dari pihak klub ya, harus dari netral. Kenapa? Karena biar keputusannya itu fair, netral, tidak ada kecurigaan, tidak berat sebelah ya. Seperti contohnya ya kemarin, sanksi yang diberikan Komdis PSSI kepada Arema FC ya terkait pelemparan bus Persik Kediri. Dan sudah tahu kan hasilnya bagaimana? Hasilnya Komdis PSSI hanya mendenda Arema FC dengan denda 20 juta rupiah dan larangan 1 kali pertandingan. Tapi ya sebelumnya Yuran Fernandes, tahu ya, pemain PSM Makassar. Yuran Fernandes di Instastory-nya beliau mengkritik tentang PSSI, tentang sepak bola Indonesia, dan hukumannya adalah 12 bulan tidak boleh bermain sepak bola di Indonesia. Wow. Dan juga denda sekitar berapa ya, 25 juta rupiah. Dan yang dulu ada Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung, yang melakukan selebrasi begini nih ketika melawan Persija Jakarta, dan dendanya yaitu 75 juta rupiah. Wow, 75 juta rupiah dan larangan bermain 3 kali pertandingan dan tidak bisa banding. Padahal ya kemarin itu yang pelemparan bus Persik Kediri itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau terjadi korban jiwa? Dan katanya dalihnya itu yang melemparnya itu adalah anak kecil ya. Jadi dimaklum lagi, dan dendanya cuma 20 juta rupiah dan larangan menggelar satu pertandingan. Berarti selebrasi Beckham Putra Nugraha yang gini dan juga Instastory Yuran Fernandes lebih berbahaya dari pelemparan bus pemain. Bagaimana tanggapannya? Apakah sepak bola Indonesia mau begini terus? Ya, aduh. Dan untuk rencana ke depan, PT Liga kemarin ya ada rencana dengan menggunakan 11 pemain asing. Ya, kalau menurut saya emang bagus untuk meningkatkan kualitas liganya ya ketika berkancah di kompetisi Asia. Tapi mungkin untuk pemain lokal mungkin harus bersaing ya, dan juga harga-harganya mungkin tidak terlalu mahal untuk lokal. Nah itu, tapi yang harus dibenahi adalah wasit di Liga 1 ini. Wah, parah. Kemarin itu saya sudah senang, sudah bahagia karena adanya VAR, VAR. Wah, ada VAR nih.
berarti Liga Indonesia akan maju. Ya, ada VAR juga, ada aja wasitnya. Kejadian-kejadian yang harusnya cek VAR tidak dicek VAR. Mungkin VAR-nya mati atau bagaimana ya. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Ketika untuk tim sebelah itu pelanggaran sedikit langsung VAR. Contoh yang Ciro Alves ketika melawan Malut. Ya. Itu padahal kalau menurut saya dia itu tidak ada unsur kesengajaan untuk menyikut lawan. Karena itu sedang refleks ya, karena sedang melindungi bola. Jadi wasitnya ini wasit-wasit lokal ya terutama harus banyak belajar lagi tentang sepak bola ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa ya, contohnya seperti refleks. Itu kan refleks. Kalau wasitnya itu mungkin pernah main bola pasti tahu itu refleks. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak layak untuk di kartu merah ya untuk yang Ciro Alves. Jadi kedepannya buat Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tolong benahi wasit-wasit di Liga Indonesia ya. Perbanyak aja wasit asing, tidak apa-apa, yang berstandar FIFA. Wasit lapangan, wasit VAR-nya itu harus dari asing kalau bisa malah, karena ada ya wasit VAR-nya yang merugikan satu klub juga ada. Jadi tidak ada calling ke wasit tengah. Itu banyak banget PR-nya ya, banyak pokoknya. Jadi kedepannya yang harus dibenahi itu PT Liga Indonesia harus dari yang netral, tidak boleh dari salah satu klub ya, contohnya yang sekarang ya sudah pada tahu mungkin ya. Dan wasit itu harus dibenahi benar-benar ya. Percuma ada VAR kalau wasitnya begitu ya, percuma, VAR juga tidak dipakai. Terus lagi tentang regulasi untuk pemain ya, mungkin itu untuk kalau pemain 11 pemain asing mungkin untuk meningkatkan kualitas liga ya di Asia. Dan untuk belanja pemain itu tidak boleh dibatasi ya, kayak yang kemarin kan dibatasi belanja pemainnya itu per klub 50 miliar karena untuk menghindari klub-klub yang nunggak gaji. Ternyata setelah dilakukan aturan itu masih ada aja ya klub-klub yang menunggak gaji pemainnya. Jadi bebas aja lah, buktinya Persib ya, Persib Bandung kemarin berkancah di Asia tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin ada batasan dari belanja pemainnya, jadi pemainnya ya seadanya itu. Kalau belanja pemainnya dibebaskan, mungkin klub bisa membeli pemain yang grade A ya, mungkin mahal sekalian. Itu tergantung keuangan klubnya. Ya, itu mungkin menjelang kompetisi berakhir ya. Jadi PR-nya yang pertama, PT Liganya itu harus netral. Kalau bisa dari pihak swasta lah. Tidak boleh dari pihak klub ya, PT Liga. Terus wasit harus dibenahi. Kalau bisa perbanyak wasit asing, tidak apa-apa ya. Terus yang ketiga tentang apa ya? Komdis ya. Komdis ini harus bijak dalam memberikan sanksi, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh sepihak ya, karena ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, itu jadi timbulnya kekacauan antar supporter itu karena pengurusannya, pengelolaannya. Contohnya wasit ya, wasit kalau berat sebelah di lapangan itu bisa menimbulkan supporter itu panas ya, bisa jadi supporter anti supporter.
Ya mungkin itu saja ya Pak Erik dari saya. Mungkin unek-unek dari saya menjelang berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 ini. Semoga kedepannya kompetisi BRI Liga 1 semakin maju dan kualitasnya semakin meningkat, rankingnya di Asia semakin naik ya, dan bermasalahannya segera dibenahi. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.